Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Hadi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat. Di session video ini kita masuk ke program Salam Sehat Tanpa Batas, KNA lebih tepatnya, menjawab dari beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dua pertanyaan yang ingin saya respon melalui video ini agar lebih maksimal untuk jawabannya ya. Kemarin pertanyaan yang pertama itu tepat kemarin siang ya, di tanggal 9 berarti. Ini kan tanggal 10. Itu siang ada yang menanyakan jahe dikonsumsi tapi hasilnya malah perut sering perih, itu kenapa? Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai praktisi kesehatan itu berpikirnya gini, apapun obatnya ya, nggak cuman herbal jahe, itu pasti jika ada indikasi-indikasi yang membuat nggak nyaman gitu, seharusnya kita kurangi atau kita stop untuk dikonsumsinya. Nah, timbullah pertanyaan, tapi jahe katanya bagus ya untuk kondisi stamina turun, seperti lagi demam dan sakit pada tenggorokan, radang, itu bagus. Ya memang benar, secara konsep herbalnya benar. Tapi ketika kita konsumsi itu setiap orang, setiap tubuhnya, khususnya lambung, itu masing-masing, nggak pasti bisa menerima gitu. Jadi rasa sensasi hangatnya jahe, kemudian intens untuk panasnya itu kan konsisten ya, dari awal dikonsumsi sampai akhir itu kan kerasa hangat gitu. Itu di perut, kalau orang yang lambungnya terlalu sensitif itu cukup mengganggu. Jadi baiknya nggak dikonsumsi. Bisa dialihkan ke yang lain, misalnya minum air kelapa hijau untuk kondisi badan yang lagi demam ya, yang lagi kurang nyaman, sakit-sakit seperti itu. Itu ada opsi yang lain gitu. Jadi kalau apa disebutnya ya, untuk pengurang rasa nyeri ini, kalau kita cukupkan dari cairannya, maka tubuh kita itu akan menurun rasa sakitnya. Jadi bisa menggunakan opsi yang lain, nggak harus jahe. Terus misalnya kunyit, itu juga bisa buat mengurangi rasa nyeri secara alami ya gitu. Nah, bagaimana cara konsumsi yang tepat? Konsumsi yang tepat itu sebenarnya untuk jahe ataupun untuk herbal yang lain, pastikan kondisi tubuh itu dalam keadaan perut yang sudah terisi, jadi sudah makan atau sudah mengonsumsi apa karbo yang cukup gitu ya, bisa dari roti, bisa dari apapun lah yang berhubungan dengan karbohidratnya. Nah, ini menjaga supaya lambung kita itu siap untuk mengonsumsi itu, untuk menerima, untuk mencerna. Nah, jadi nggak ada patokan kecuali ada keluhan-keluhan khusus, dan itu juga harus kita analisa kembali sebagai herbalis. Jadi harus konsul, kita harus tahu juga kronologinya, harus melakukan session diagnosa wawancara. Kemudian kita juga harus memahami dari titik terapi zona meridiannya, dan itu yang bisa melakukan bukan kita orang awam, tapi praktisi kesehatan gitu. Jadi kalau masalah sehari sekali minum wedang jahe atau 2 hari sekali untuk mengurangi migrain dan lain sebagainya, itu setiap orang berbeda-beda. Jadi harus didiagnosa dulu, dianalisis dan dipelajari. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita mandi sore gitu ya, di jam sore
terus tiba-tiba kepala pusing gitu. Dan ini uh, sering dialami ketika pulang kantor dalam kondisi yang lagi full, lagi baru berkeringat gitu ya. Untuk pertanyaannya baru berkeringat ini artinya uh, masih lelah gitu ya, yang saya tangkap dari pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita bicara mandi kemudian muncul sensasi pusing, itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama memang tubuhnya lagi lelah banget, sehingga nggak memungkinkan untuk mandi, tapi cukup bebersih aja, cukup dengan nggak mandi full, atau bisa saja mandinya itu keliru. Jadi masih berkeringat, masih sangat lelah, langsung mandinya siram kepala. Itu juga ada bisa menjadi pemicu ya untuk sensasi pusingnya. Tapi apapun kondisi lelah dan lain sebagainya, memang mandi di sore, utamanya itu apa ya, mau maghrib gitu, jam-jam 5, jam setengah 6. Menurut saya itu memang nggak disarankan ya. Bisa dirubah misalnya kalau nggak nggak bisa mandi jam 4, jam setengah 4 sore, ya bisalah dirubah untuk sore itu hanya cukup bebersih aja, nggak usah mandi full gitu. Dan bagaimana cara mengatasi sensasi pusingnya ini? Kalau tetap harus mandi atau setelah mandi ini langsung muncul pusing? Ini yang pertama, kita bisa melakukan pemijatan ringan di area kepala, seluruh area kepala ya. Jadi mulai dari sini, di kepala bagian depan, di antara alis, kemudian naik sampai ujung rambut atas, sini depan, kemudian sampai seluruh kepala dipijat-pijat gini, sampai bagian belakang, seluruh kepala intinya dipijat ringan. Secara mandiri, dan posisinya ini bisa sambil tiduran ya, sambil berbaring. Nah, ini tujuannya untuk merilekskan otot. Karena yang namanya pusing itu bisa jadi pusingnya ada di ketegangan otot. Belum masuk ke kategori penyakit. Belum juga masuk ke kategori penyumbatan atau daerah yang mengalami sumbatan gitu ya, berhenti. Jadi untuk menyimpulkan secara spesifik kenapa ini habis mandi pusing, itu masih harus kita kaji lagi ya. Kalau dari saya nggak berani kita memvonis oh itu karena asam lambung gitu, nggak bisa. Karena untuk mendapatkan hasil diagnosa kesimpulan itu kita harus detail menerimanya. Kalau cuma bertanya habis mandi sore terus pusing, itu nggak cukup untuk diagnosanya. Jadi kalau teman-teman mau menanyakan secara detailnya hasil gitu ya, itu ada form di website, nanti teman-teman bisa klik dan bisa dipelajari di sana untuk diisi formnya. Meskipun nggak bakal bisa akurat gitu ya, namanya juga analisa jarak jauh, tapi setidaknya bisa mendekati. Mungkin kalau dipresentasikan tuh antara 70 sampai 89% itu akurat dari diagnosa yang kita gunakan. Nah, ini ya 2 pertanyaan. Yang pertama tentang jahe dikonsumsi malah sakit perut. Yang kedua tentang sakit kepala atau pusing ketika habis mandi sore. Harapannya bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa minimalnya menambah wawasan. Syukur-syukur mengingatkan kembali untuk pentingnya kita menjaga kesehatan. Paling penting dan perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa tips, pengalaman, sudut pandang yang saya share ini semata-mata adalah berdasar pengalaman ya. Adapun hasil kesembuhan itu bukan ranah saya, tapi itu membutuhkan izin dari Yang Maha Kuasa pasti, dan juga bagaimana kita bisa menjaga pola hidup, kemudian
menjaga dari manajemen pikirannya, lebih rileks, lebih santai, dan lebih banyak bersyukur daripada banyak mengeluh. Clear ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.